Ketika Bunga dan Kumala hendak kembali melangkahkan kaki mereka menuju pabrik tempat di mana mereka bekerja, tiba-tiba beberapa pemuda menghadang mereka. Bunga dan Kumala pun terkejut. "Apa-apaan ini?" kata Kumala. Tapi pemuda-pemuda itu tidak menghiraukan perkataan Kumala. Mereka justru menggoda Bunga yang sedang tertunduk, sesekali berpaling. "Hai cantik." Bunga hanya diam saja. Lagi-lagi Kumala yang angkat bicara sambil mendorong pemuda-pemuda itu. "Hei, apa-apaan sih kalian?" Salah satu pemuda itu berkata sambil menepis tangan Kumala yang terus mendorongnya. "Kamu itu yang apaan? Kami lagi bicara dengan Bunga, bukan dengan dirimu. Kenapa malah kamu yang sibuk?" Pemuda lainnya berkata, "Iya benar, tahu nih Kumala si latah mengganggu saja." Ketika para pemuda itu kembali hendak mengganggu Bunga, tiba-tiba Umar datang dari belakang mereka. Pak Guru di sini. Ada apa, Pak? Bukannya Bapak sudah diputusin sama Bunga? Kok masih di sini?" kata salah satu pemuda itu. Umar kemudian berkata kepada mereka, "Aku dan Bunga memang sudah tidak punya hubungan apapun. Tapi sebagai masyarakat, saya wajib menegur kalian jika mengganggu mereka." Para pemuda itu tertawa mendengar ucapan Umar. Lalu salah satu di antara mereka kembali berkata, "Ceile, Pak Guru, bicaranya seperti pejabat saja." Mereka semua kembali tertawa. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Bunga, Kumala, dan Umar yang masih berdiri di sana. Umar menatap Bunga yang sedang tertunduk, sementara Kumala sedikit menjauh dari mereka. Meski sesekali dia melirik Umar dan Bunga. "Bunga, aku turut sedih dengan meninggalnya nenek. Aku minta maaf karena aku tidak bisa hadir saat itu. Karena aku sedang dinas ke kota," kata Umar pada Bunga. Namun Bunga hanya diam tak berkata apapun. Umar kembali berkata, "Bunga, beberapa hari lagi ke depan aku akan mulai kuliah. Setelah lulus kuliah, aku harap aku bisa ikut dan lulus dalam seleksi CPNS. Dan aku berharap kamu juga mendoakan aku." Kali ini Bunga berkata, "Untuk apa kamu mengatakan itu semua padaku, Umar?" Umar tertunduk sejenak lalu berkata, "Karena aku masih berharap hubungan kita bisa kembali seperti dulu, Bunga. Setelah aku lulus dalam seleksi ini, aku akan melamarmu." Bunga hanya menatap Umar tajam, lalu berkata pada Kumala, "Ayo Kumala, kita sudah terlambat." Bunga dan Kumala pun melangkah pergi meninggalkan Umar yang masih berdiri melihat mereka. Saat di pabrik, Kumala mendekati Bunga yang terlihat sibuk. "Kenapa kamu memutuskan Pak Guru? Sepertinya dia sangat mencintaimu." Bunga berkata, "Aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Jodoh tak akan kemana, Kumala. Kalau dia memang jodohku, pasti kami akan menikah tanpa harus pacaran." Kumala lalu berkata, Tapi Bunga, seharusnya kamu jangan mendengarkan mereka.
malah kembali berkata dalam hati, "Ah, ini pasti semua karena ibu yang menyebarkan berita hubungan Bunga dan Pak Guru." Sementara di rumahnya Bu Yosi yang terlihat sedang duduk termenung, dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu Pak Doni suaminya datang menghampirinya. "Ada apa, Bu? Kok dari tadi aku perhatikan seperti sedang memikirkan sesuatu?" Bu Yosi berkata, "Aku sedang memikirkan anak kita Romi, Pak." Pak Doni yang duduk di samping Bu Yosi berkata, "Memangnya anak kita kenapa, Bu?" Bu Yosi berkata, "Aku hanya sedang khawatir, Pak. Romi kan tinggal di kota. Bapak tahu sendiri kan pergaulan anak-anak di kota seperti apa. Aku khawatir Romi." Bu Yosi belum menyelesaikan perkataannya. Lalu suaminya berkata sambil memegang tangan istrinya itu, "Jangan berpikir tidak-tidak, Bu. Nanti kamu bisa sakit. Kita doakan saja. Anak kita Romi baik-baik saja di sana." Bu Yosi mengangguk dan berkata, "Iya, Pak. Aku juga selalu berdoa seperti itu. Semoga Romi selalu mengingat pesan kita, Pak." Pak Doni memeluk istrinya, lalu berkata, "Iya, Bu. Semoga Romi selalu mengingat pesan kita." Beberapa hari kemudian, di tengah malam yang sunyi, Bu Yosi tidak dapat memejamkan matanya. Dia kemudian membangunkan suaminya yang tidur lelap. "Pak, Pak, bangun, Pak." Pak Doni berusaha membuka matanya. "Ada apa, Bu? Kok belum tidur? Ini sudah larut malam." Bu Yosi duduk bersandar. "Aku tidak bisa tidur, Pak. Entah kenapa, aku terus memikirkan anak kita, Romi." Pak Doni berusaha menenangkan istrinya. "Itu karena ibu sangat merindukan dia. Coba besok ibu telepon dia untuk melepaskan rasa rindu." Bu Yosi kemudian berkata, "Aku ingin menelponnya sekarang, Pak. Aku benar-benar khawatir." Pak Doni berkata, "Tapi Bu, ini sudah larut malam. Romi pasti sudah tidur." Mendengar perkataan suaminya, Bu Yosi kembali berbaring dan berusaha memejamkan matanya. Namun usahanya itu tetap tak berhasil. Bu Yosi kembali bangun dan mengambil teleponnya dan menelpon anaknya Romi. Sambil sekali melihat jam dan suaminya yang sudah tidur. Tak lama kemudian, Romi menerima panggilan telepon ibunya. "Halo? Halo, Bu." Bu Yosi pun berkata, "Halo, Nak. Kamu di mana?" Suara Romi terdengar sangat pelan di tengah-tengah suara musik. "Halo, Bu. Aku tidak mendengar suara Ibu." Karena suara yang sangat berisik, Romi tidak dapat mendengar suara ibunya. Begitu pula sebaliknya, Bu Yosi tidak dapat mendengar suara Romi.
Saat Bu Yosi kembali berkata, "Halo?" Terdengar suara telepon terputus. Bu Yosi semakin khawatir, tetapi dia tak ingin mengganggu suaminya yang sedang tidur sangat nyenyak. Bu Yosi kembali menelpon anaknya, Romi. Tapi kali ini suara telepon Romi tak dapat dihubungi. Bu Yosi semakin panik. Apa yang terjadi dengan anakku Romi? Kenapa di tengah malam begini dia belum tidur? Apa yang dia lakukan? Setelah menutup telepon dari ibunya, seorang wanita yang berada di dekatnya berkata sambil membelai wajah Romi, "Siapa yang menelponmu, sayang?" Romi memeluk wanita itu dan hendak menciumnya, lalu berkata, "Biasa, ibu. Dia selalu saja begitu." "Sudahlah, lupakan ibu. Mari kita kembali bersenang-senang, sayang." Lalu Romi dan wanita itu kembali menari di tengah-tengah keramaian tempat hiburan malam itu. Waktu menunjukkan jam 4 pagi, Bu Yosi masih belum tidur. Lalu terdengar suara teleponnya berdering. Dia kemudian meraih telepon itu. Dia melihat nama Romi, anaknya, memanggilnya. Dengan cepat dia menerima telepon itu. "Halo nak, kamu di mana?" Namun suara di balik telepon itu bukanlah suara Romi, anaknya, melainkan suara laki-laki yang terdengar sangat tegas. Orang itu berkata, "Halo, apa benar ini dengan orang tua dari Romi?" Dengan gugup Bu Yosi berkata, Iya benar. Maaf, ini dengan siapa ya?" Orang itu berkata, "Kami dari kantor polisi, mau melapor Bu, bahwa anak ibu telah melakukan keributan di salah satu tempat hiburan malam di kota." Mendengar perkataan polisi itu, Bu Yosi tak dapat berkata apapun. Badannya gemetar dan bibirnya kaku.